Pernah nggak sih kalian lihat satu gambar terus langsung ngerasain sesuatu? Entah itu rasa tenang, tegang, atau mungkin bahagia? Nah, itu semua bukan kebetulan loh. Selamat datang. Di sini kita bakal ngebongkar bahasa rahasia di balik seni yang emang sengaja dirancang buat bikin kita merasakan emosi-emosi itu. Jadi, gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Kok bisa ya cuma goresan garis sama percikan warna di kertas, tiba-tiba bisa bikin kita ngerasain sesuatu yang nyata banget? Nah, ini nih misteri seru yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, ada loh cabang seni yang tujuannya itu bukan sekedar gambar objek, tapi lebih jauh lagi mereka sengaja ngerancang sebuah perasaan atau atmosfer lewat gambar. Nah, secara resmi ini tuh namanya ilustrasi suasana atau mood illustration. Intinya gini, tujuannya bukan cuma buat nunjukin sebuah benda, tapi bikin kita bener-bener ngerasa ada di sana, ngerasain atmosfernya. Pergeseran fokus dari melihat ke merasakan ini, wah, itu kuncinya. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin langsung deh. Ilustrasi biasa mungkin fokusnya ngegambar katakanlah seorang anak di taman. Udah, gitu aja. Tapi, ilustrasi suasana fokusnya ke perasaan. Misalnya, suasana sore yang ceria di taman. Kelihatan kan bedanya? Fokusnya geser dari apa yang digambar jadi gimana rasanya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Anggap aja kita lagi bongkar kotak perkakasnya seorang seniman. Kita bakal lihat 5 alat fundamental yang mereka pakai buat ngebangun emosi. Ini bukan sulap loh, tapi perpaduan antara ilmu dan seni yang sebetulnya bisa dipelajari. Oke, alat pertama dan yang paling basic banget, garis. Yap, sesimpel itu. Tiap goresan yang dibuat, mau kita sadar atau enggak, itu sebenarnya udah bawa pesan emosionalnya sendiri. Logikanya sebenarnya gampang banget dipahami. Coba bayangin, garis lurus kayak gedung tinggi, itu kesannya kaku, formal kan? Terus, garis lengkung yang ngalir gitu kayak perbukitan, rasanya lebih adem, lebih tenang. Nah, beda lagi sama garis diagonal, dia itu seolah-olah mau jatuh, jadi langsung kerasa dinamis, bahkan tegang dan penuh energi. Oke, dari garis kita lanjut ke alat kedua, bentuk. Gampangnya kalau garis-garis tadi disambungin, jadilah bentuk. Dan sama kayak garis, tiap bentuk juga punya kepribadian atau bahasa emosinya masing-masing. Nah, di sini ada 2 kubu besar lah ya. Pertama, bentuk geometris, kayak kotak, segitiga, lingkaran, itu rasanya teratur, stabil, formal, kayak bangunan gitu. Sebaliknya, ada bentuk organik, yang bentuknya nggak beraturan kayak awan atau daun, ini rasanya jauh lebih alami, bebas, dan, ya, santai. Sekarang, kita sampai ke alat yang bisa dibilang senjata paling pamungkas dalam gudang emosi seorang seniman, warna. Wah, ini sih jalan tol langsung ke perasaan kita. Konsepnya simpel banget, suhu warna. Coba deh pikirin, sunset yang hangat, penuh warna oranye sama merah, rasanya gimana? Ceria, energi kan? Sekarang bandingin sama suasana pas hujan, yang didominasi warna biru dan abu-abu. Langsung berasa lebih kalem, tenang, bahkan bisa jadi agak-agak melankolis. Alat kita yang keempat ini agak lebih subtle, lebih halus. Soalnya ini mainin indera peraba kita meskipun cuma lewat mata. Apa itu? Tekstur. Gini deh, permukaan yang kelihatannya halus, mulus, kayak air danau yang tenang, itu kan ngasih kesan damai ya. Sebaliknya, tekstur yang kelihatan kasar, runcing, kayak batu-batuan atau kulit pohon, itu bisa langsung nimbulin rasa tegang, dramatis, atau kesan yang lebih keras. Dan akhirnya, alat kelima, sang lem yang nyatuin semuanya, komposisi. Ini tuh soal gimana semua elemen yang tadi kita bahas diatur dan disusun di dalam satu gambar. Anggap aja komposisi itu sutradaranya. Dialah yang nentuin siapa pemeran utama di dalam gambar, dia yang ngatur keseimbangan visualnya, dan yang paling penting, dia yang nuntun mata kita buat ngikutin alur emosi yang udah disiapin. Oke, alat-alatnya udah kita kenal semua. Pertanyaannya sekarang, gimana cara seniman ngegunain itu semua? Yuk kita intip resepnya, sebuah proses langkah demi langkah buat ngubah teori tadi jadi karya yang bener-bener punya rasa. Nah, ini dia peta perjalanannya, kelihatan rapi dan sistematis ya. Proses kayak gini penting banget, biar emosi yang mau disampaikan itu nggak kabur di tengah jalan. Jadi, tiap langkah itu nyambung, dibangun di atas langkah sebelumnya. Dari yang tadinya cuma ide, sampai jadi sebuah karya visual yang komplit. Semuanya berawal dari sini nih, fondasinya. Ini fase perencanaan yang super penting. Jadi sebelum ngegambar satu garis pun, seniman itu harus jawab dulu satu pertanyaan. Perasaan apa yang mau gue ciptain?
Contohnya, perpustakaan yang misterius. Nah, jawaban itu nanti yang bakal jadi kompas buat semua keputusan visual setelahnya. Disinilah ide yang tadinya abstrak itu mulai jadi nyata, mulai diterjemahin ke bahasa visual. Mood misterius yang kita mau tadi misalnya diwujudin jadi sketsa dengan komposisi yang sepi. Terus dipilih palet warna yang dingin, kayak biru tua atau ungu, buat makin nguatin perasaan itu. Lanjut ke tahap eksekusi. Di sini semua elemen disatuin jadi gambar utuh. Tapi, yang paling krusial itu justru langkah terakhirnya, evaluasi. Seniman bakal mundur dikit, ngeliatin karyanya, terus nanya ke diri sendiri. Ini gambarnya udah beneran terasa misterius belum ya? Kalau belum, ya diutak-atik lagi sampai emosinya pas banget. Terus kenapa sih ini semua penting buat kita? Simple, karena kita dikelilingi hal ini tiap hari. Kemampuan menciptakan suasana visual ini bukan cuma buat di galeri seni loh, ini adalah alat komunikasi yang super kuat di dunia kita sekarang. Coba dipikirin, poster film horor pasti pakai warna gelap dan komposisi yang bikin gak nyaman biar kita tegang kan? Atau video game yang sengaja nunjukin pemandangan indah biar kita rileks? Ini tuh ada di mana-mana dan sering banget emang sengaja dirancang buat mainin perasaan kita. Dan kutipan ini, wah bener-bener ngerangkum semuanya. Ilustrasi suasana yang keren itu bisa melampaui bahasa. Dia ngomong langsung ke emosi kita, bikin kita paham sesuatu dalam sekejap, dengan cara yang nggak bisa dijelasin cuma pakai kata-kata. Jadi, lain kali kalau ada gambar yang bikin kalian berhenti sejenak dan merasakan sesuatu, coba deh perhatian lebih detail. Lihat garisnya, warnanya, komposisinya. Kira-kira suasana apa nih yang bakal kalian temuin? Atau bahkan kalian ciptain berikutnya?